Getir kalbu Denny Sumargo yang hidupnya masih dibayang-bayangi oleh tuduhan DJ Ferni alias Ferni Hasan bahwa anak yang ia lahirkan merupakan darah daging YouTuber yang akrab disapa Densu ini. Meski tuduhan tersebut telah dipatahkan melalui negatifnya hasil tes DNA pada tahun 2019 silam. Namun, baru-baru ini DJ Ferni lagi-lagi seperti menabuh genderang perang dengan Densu. Hal itu dipicu oleh unggahan DJ Ferni di sosial media yang ingin melakukan tes DNA kedua untuk anaknya. Sementara itu, ibunda Densu sudah sejak awal berdasarkan feelingnya sebagai seorang ibu, yakin bahwa anak DJ Ferni bukanlah darah daging Densu putranya. Hal itu mengacu pada pengakuan jujur Densu di hadapannya yang sampai bersujud. Lantas benarkah ibunda Densu dan juga Densu sendiri mendesak DJ Ferni untuk mengungkap siapa ayah biologis dari anak yang telah ia lahirkan? Tak hanya itu, lantaran air mata Densu akan tumpah jika melihat ibundanya bersedih akibat ulah dan tuduhan DJ Ferni, maka Densu mengaku tidak akan mundur jika ditantang apapun oleh DJ Ferni. Secara tegas, Densu telah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah punya hubungan spesial dengan DJ Ferni, apalagi sampai menghamilinya. Lantas, ada apa di balik tuduhan DJ Ferni? Dan mengacu pada unggahan DJ Ferni di sosial media yang berencana melakukan tes DNA kedua kepada buah hatinya lantaran masih ragu dengan hasil tes DNA pertama dan ia duga mengalami kecurangan, maka Densu justru menempuh langkah hukum, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Densu melaporkan DJ Ferni ke Polda Metro dan menjeratnya dengan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Seperti apa reaksi DJ Ferni? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibunda Denny Sumargo sempat lega dan merasa bersyukur ketika hasil tes DNA atas anak dari DJ Ferni ternyata negatif alias bukan darah daging dari Denny Sumargo. Ibunda Denny Sumargo pun ungkapkan rasa syukurnya karena sebelum hasil tes DNA muncul, ia selalu meminta petunjuk di hadapan Tuhan melalui doa-doanya. Dan ketika hasil tes DNA keluar, Nyonya Mike ketika itu pun bersyukur kepada Tuhan. Doanya pun terwujud. Bersyukur, puji Tuhan ya. Saya hanya bersyukur sama Tuhan. Puji Tuhan itu. Apa yang Tuhan berikan sama saya, doa-doa saya selama 5 tahun berjalan. Tidak langsung, jadi saya setiap malam itu berdoa, selalu minta sama Tuhan petunjuk, ya. Kalau memang Tuhan tahu saya punya isi hati, kebenaran yang selama Tuhan titipkan seorang putra kepada saya, ya Tuhan harus tunjukkan kebenaran itu. Tapi pertama-tama kasih tahu masih ragu, akhirnya betul-betul Tuhan berbicara dari dalam. Tapi saya kalau cerita dari Tuhan itu pasti nangis. Ketika itu, yaitu pada tahun 2019, Ibunda Denny Sumargo pun yakin ketika DJ Ferni meminta untuk melakukan tes DNA kepada Denny Sumargo. Ia merasa yakin bahwa anak yang dikandung oleh DJ Ferni bukanlah darah daging Denny Sumargo. Namun, keyakinan itu harus didukung oleh bukti. Dan tes DNA pun dilakukan dengan hasil seperti yang diyakini Nyonya Mike bahwa anak yang dilahirkan DJ Ferni bukanlah darah daging Densu putranya. Tidak was-was, tidak.
Cuma pertama kejadian itu saya tahu bahwa bukan gitu. Cuma kan waktu itu kan dia perkarakan, kita ikut gitu. Tapi ternyata dia tidak lanjutkan. Sampai saya terus tanya, Denny bagaimana, udah dipanggil? Enggak diteruskan, putuskan gitu, dia menikah. Sudah, kita diamkan aja gitu. Kita maafkan orang, sudah, nggak usah. Maupun setiap komen orang saya baca dengan linangan air mata. Tapi saya minta ke Tuhan gitu. Tiba-tiba terjadi waktu lamaran, dia kan muncul lagi. Saya minta sama Tuhan, apakah ini tidak akan selesai gitu. Coba Tuhan kasih hati saya yang yakin bagaimana gitu. Akhirnya saya kasih tahu Denny gitu. Den, mama minta tes DNA. Dari pertama saya bilang bukan anak Denny gitu. Udah tahu, makanya saya kan seorang ibu ya. Dari anak itu lahir, orang bicara semua. Saya yakin bukan. Cuma kita ikut aja dulu dia kan, dia lapor kita ikut. Nanti kan laporan dia mau bahwa akan tes DNA ya kita tes, tapi kan itu dia nggak ada gitu, hilang, dia pergi nikah. Nah, jadi masalah yang kemarin Denny lamaran dia muncul kembali. Ibunda Denny Sumargo pun mengungkapkan bagaimana putranya Densu ketika itu sampai bersujud di hadapannya hingga menangis dan mengatakan kepadanya bahwa anak dari DJ Verni bukanlah darah dagingnya. Atas pernyataannya tersebut, Densu bersumpah tidak bisa berbohong di hadapan sang ibunda dan juga di hadapan Tuhan. Naluri kuat seorang ibu yang yakin bahwa anak yang dilahirkan oleh DJ Verni bukanlah darah daging dari Densu terbukti melalui hasil tes DNA. Karena setahu saya ya, saya tahu anak saya yang saya ajar gak pernah berbohong. Maupun itu sakit, maupun itu apa harus jujur. Kalau memang itu anak kamu, sampai sempat memang 6 tahun yang lalu, Denny itu sujud. Ma, bukan anak saya, Ma. Saya tahu memang, saya mungkin bisa berbohong sama orang, tapi saya tidak bisa berbohong sama mama dengan Tuhan. Gitu. Sampai nangis gitu. Maka saya yakin itu bukan. Saya yakin-yakinnya saya. Sampai sempat 3 minggu lalu itu mau tes DNA, saya bilang sama suster, bukan. Tapi kita kan harus. Kemarin sempat juga ambil, saya tanya Mbak, naluri seorang ibu benar nggak? Benar. Bukan. Ibunda Densu ketika itu pun dengan niat baik mengatakan kepada DJ Verni, rasa iba dan kasihannya kepada anak yang dilahirkan DJ Verni karena sudah di-blow up ke publik, karena menempuh langkah bicara di hadapan media. Ibunda Densu pun sempat meminta DJ Verni untuk bicara secara kekeluargaan dan dengan penuh kejujuran dari DJ Verni tentang siapa ayah biologis dari putrinya yang ia tuding sebagai darah daging Densu. Kita cuma bilang, kasihan anak ini tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Saya bilang, kamu jadi orang tua harus jujur, takut Tuhan. Kasihan anak ini, karena saya juga orang sendiri pernah pelihara anak saya. Gitu. Jangan anak ini sampai dihujat. Gitu. Kamu salah dari pertama. Kamu harus datang baik-baik, bukan kamu datang ke media. Makanya kita akan selesaikan ke media juga. Kalau kita tidak selesaikan ke media, orang kan masih tuduh gitu. Kasihan anak itu, kasihan. Geger, ibunda Denny Sumargo yang sejak awal merasa yakin bahwa anak DJ Verni bukanlah darah daging putranya. Lantas benarkah air mata Densu akan tumpah jika melihat ibundanya bersedih akibat ulah DJ Verni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Keyakinan Ibunda Denny Sumargo bahwa anak yang dilahirkan DJ Verni bukanlah darah daging dari Denny Sumargo putranya, selain berangkat dari nalurinya sebagai seorang ibu, juga berdasarkan pengakuan jujur Densu kepadanya. Terkait berbagai tudingan DJ Verni seputar anak, dibantah Densu dengan jujur di hadapan ibundanya. Hal ini ia lakukan karena ia tidak mau berbohong kepada ibundanya, lantaran ia sangat tidak kuat jika melihat ibundanya menangis atas perlakuan siapapun, termasuk DJ Verni dan dirinya. Nah, yang waktu itu kondisi saya itu serba salah gitu loh. Saya udah jelasin kondisi mama saya itu sangat buruk karena kondisi berita ini, tolong boleh nggak dihentikan gitu loh. Saya udah minta ke Verni, Ver tolong dong gitu. Tapi ya karena bagian dari rencananya dia saat itu dengan gimikannya dia, ya bagaimana saya bilang kamu ini loh, ini orang tua saya, ini bagaimana ini, saya bilang. Kok ini orang nggak ada takutnya? Oh emang nggak takut, dari hari pertama kita nggak takut kok. Cuman saya emosional waktu itu karena melihat kondisi mama saya yang sangat tertekan dengan, aduh, udahlah saya nggak mau ingat itu lagi kembali sih. Ingat itu kembali, emosi saya bisa kambuh lagi. Karena buat saya, sekuat-kuatnya saya sebagai laki-laki, kalau ngelihat mama saya sengsara, air mata saya pasti jatuh. Densu juga mengatakan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan DJ Verni, yaitu sebagai ayah dari anak yang dilahirkan DJ Verni. Untuk membuktikan bahwa tuduhan yang selama bertahun-tahun bergulir ini sebagai fitnah, langkah awalnya selain pengakuan juga telah melakukan tes DNA dan hasilnya negatif alias bukan darah daging Densu. Tetapi fitnah yang selama bertahun-tahun mengincar Densu membuatnya tak kuat melihat kondisi ibunya yang sudah sangat menderita akibat ulah DJ Verni yang ingin terus berkonflik. Maka Densu tidak akan pernah mundur. Saya jelasin, ini kondisi ini sangat tidak baik. Saya nggak tahu rencana kamu apa, tapi saya minta tolong. Saya tidak seperti apa yang Anda katakan semua. Dan ini ada orang tuamu, ada orang tuaku, ada ini segala macam. Janganlah begini-begini. Saya apalagi namanya kondisi kayak begini itu nggak bagus, saya bilang. Tolonglah dihentikan semuanya. Tapi kalau Anda masih mau berterus terang, saya mau terus, saya pasti nggak akan mundur, saya bilang. Saya nggak akan mundur, walaupun dengan tetesan air mata saya nggak akan mundur. Melihat kondisi keluarga dan mama saya nggak akan mundur. Sejak awal, Densu telah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial, apalagi sampai menghamili DJ Verni, seperti yang selama ini digembar-gemborkan dan dituduh DJ Verni kepada dirinya. Lantas, ada motif apa di balik klaim DJ Verni di hadapan publik dan awak media selama sekian tahun bahwa anaknya adalah darah daging Densu? Jangan disangkut-sangkutin bahwa saya tidak pernah punya hubungan spesial. Saya juga tidak pernah seperti apa yang dia bilang dulu, saya pacarin, hamil, meninggal. Itulah menurut dia sajalah, dan semua siapa lagi namanya teman-temannya itu. Kalau mau dibilang begitu, dia senang, dia happy, dia bahagia, dan dia merasa benar, ya sudahlah, benarlah kamu, saya yang salah. Puas. Pengakuan Densu bahwa air matanya akan jatuh apabila melihat ibunya menderita akibat perbuatan DJ Verni. Lantas benarkah karena kesabarannya sudah habis dan fitnahnya sudah keterlaluan membuat Densu melaporkan DJ Verni ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Denny Sumargo yang mengaku tak kuat membendung air matanya ketika melihat penderitaan ibunya akibat perbuatan DJ Verni Hasan menjadi salah satu alasan bagi YouTuber yang biasa disapa Densu ini untuk melaporkan DJ Verni Hasan ke Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. Laporan polisi tersebut dibuat Densu
Dipicu oleh unggahan DJ Verni di sosial media, perihal keinginannya untuk melakukan tes DNA kedua bagi anaknya yang ia klaim sebagai darah daging Denny Sumargo. Densu menjerat DJ Verni dengan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronis alias ITE. Sejak awal, Densu sebenarnya urung untuk menempuh langkah hukum karena merasa kasihan dengan DJ Verni dan juga anaknya. Tetapi, Densu merasa sikap DJ Verni kini keterlaluan, membuat namanya jadi tercemar. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan ya. Ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Ya, pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga, kemudian jungtonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Dan dengan kita lakukan ini ya, saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Terkait tantangan DJ Verni untuk melakukan tes DNA kedua, Densu juga mengatakan bahwa dirinya tak gentar apabila akan dilakukan tes DNA hingga berapa kali. Tetapi Densu menantang DJ Verni untuk membuktikan bahwa tes DNA pertama keliru atau ada kecurangan. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya, kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.